Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 12 pada kesempatan ini ingin menyampaikan tentang ringkasan dari kehidupan sastra pada masa Muawiyah atau pada masa Bani Umayyah. Untuk pemateri pertama yaitu dari saudara Dio Maulana serta untuk pemateri kedua dari saudari Septianingsih, dan untuk pemateri terakhir yaitu dari saya sendiri. Baik, saya persilahkan untuk pemateri pertama, selanjutnya kedua, dan terakhir kepada saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan tentang An-Nasr. An-Nasr dalam periode Muawiyah ada jenis-jenisnya. Yang pertama, khutbah. Adapun tujuan dari khutbah pada masa ini yaitu yang pertama, menyesuaikan momen keagamaan seperti sholat Jumat dan juga sholat Aid. Dan yang kedua yaitu mendorong untuk jihad dan juga menasihati dan memberi petunjuk. Yang ketiga yaitu menyesuaikan momen kemasyarakatan seperti takhniyah, selamatan, takziah, mengunjungi orang sakit, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu menyesuaikan momen politik seperti bicara tentang para pemimpin dan juga perpecahan di dalam agama dan politik seperti Khawarij, Syiah, Umayyah, Zubariyah, dan sebagainya. Dan adapun sebab-sebab Nasr ini pada zaman ini yaitu khutbah pada masa ini mengalami peningkatan atau kemajuan karena ia sebagai alat yang penting yang berhubungan yang kuat untuk membela dan memberikan kepuasan. Dan adapun di antaranya yang pertama yaitu munculnya beberapa golongan politik dan juga golongan-golongan keagamaan. Yang kedua yaitu perseteruan antara golongan Muawiyah dan juga kelompok-kelompok yang beraneka ragam. Yang ketiga yaitu banyaknya penaklukan Islam dan banyaknya utusan-utusan yang melakukan perjalanan dan banyaknya belum tersebarnya kitabah. Dan untuk khususnya khutbah pada masa ini memiliki keistimewaan. Yang pertama yaitu terpengaruh pada gaya bahasanya, gaya bahasa Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabawi. Yang kedua yaitu menggambarkan keadaan umat waktu itu yang terjadi dari berbagai macam kekacauan, sengketa di antara kelompok-kelompok keagamaan dan juga partai-partai politik. Dan juga masih banyak yang mengabaikan tentang sajak. Kepada beberapa teman yang lain dalam membentuk ucapan selamat atau ucapan duka cita atau celaan ataupun saran atau selainnya, seperti surat Abdul Hamid yang sang penulis kepada para penulis yang lain. Yang ketiga, semacam tanda tangan, yaitu ucapan yang ringkas yang ditulis pemimpin ataupun gubernur di bawah permintaan yang diajukan kepadanya untuk memberikan catatan pendapatnya mengenai surat tadi, sebagaimana yang ditulis Umar bin Abdul Aziz di bawah permintaan yang diajukan seorang perempuan yang suaminya dipenjara, atau kebenaranlah yang memenjarakan dirinya. Selanjutnya, di antara sebab-sebab majunya surat ini mengalami kemajuan pada zaman ini dibanding sebelumnya disebabkan karena beberapa sebab, di antaranya pertama, orang-orang Arab banyak terpengaruh dengan wawasan-wawasan asing seperti Persia dan Hindia. Karena mereka bercampur baur dengan Persia, mereka juga punya hubungan diplomatik dengan Hindia. Yang kedua, negara-negara Islam semakin luas kekuasaan dan banyak sekali gubernur-gubernur yang ditempatkan di daerah-daerah sehingga butuh untuk menulis kepada mereka. Yang ketiga,
Kemudian semakin banyak ditulisnya lembaran-lembaran negara. Selanjutnya keistimewaan surat. Surat pada masa ini punya keistimewaan, apalagi tentunya risalah kenegaraan pada zaman tersebut yang punya keistimewaan diantaranya yang pertama, yaitu dimulai dengan nama Allah dan memujinya, dan sholawat kepada nabinya. Yang kedua, sangat terpengaruh dengan gaya bahasa Al-Quran, bahkan mengambil istifadoh dari maknanya dan gambaran-gambarannya. Uslubnya mudah untuk difahami. Yang keempat, yaitu berkaitan antara kalimat-kalimatnya dengan pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Yang kelima, yaitu cenderung untuk panjang dan rinci. Yang terakhir, juga terpengaruh dengan wawasan Persia. Penulis-penulis yang masyhur pada zaman ini, pada masa ini ada dua penulis yang masyhur yang dia punya kemuliaan yang besar di dalam perkembangan kitabah atau surat. Punya peran yang besar dalam perkembangan tulisan, lebih-lebih lembaran-lembaran kenegaraan, yaitu Salim. Dia adalah Maula Hisham bin Abdul Malik dan juga Abdul Hamid Al-Khatib. Maka di tangan keduanya lah yang namanya kitabah ini menjadi sebuah bidang sastra tertentu yang dia punya kaidah-kaidah dan aturan main tersendiri. Kemudian berkembang dan bertambahlah para penulis-penulis yang lain. Baik, yang kedua yaitu syair atau syair. Sebab-sebab berkembang dan menyebarnya syair-syair, yaitu syair semakin maju dan semakin banyak di masa ini ada beberapa sebab. Di antaranya yang pertama yaitu kepedulian para pemimpin Bani Umayyah sendiri dengan sastra, dan mereka menyukai syair-syair dan serta mereka juga senang dipuji. Terus ada sebab yang kedua yaitu mereka dengan para penyair itu dekat dan suka memberi hadiah kepada para penyair. Yang ketiga, munculnya partai-partai politik dan kelompok-kelompok keagamaan. Bahkan setiap kelompok atau setiap kabilah itu punya penyairnya sendiri, gunanya untuk menguatkan argumentasi dan kelompok mereka serta membela kelompok mereka. Yang keempat, manusia pada saat itu atau masyarakat pada saat itu sangat senang dengan syair dan sastra karena takut adanya pertentangan. Terus yang kelima, sebagian para penyair ini menggunakan keahliannya untuk digunakan sebagai mata pencaharian. Yang keenam, para penyair sangat terpengaruh gaya bahasanya yaitu dengan gaya bahasa Al-Quran dan gaya bahasa Al-Hadis. Dan yang terakhir yaitu munculnya sekolah-sekolah sastra dan majelis-majelis sastra. Adapun tujuan dari syair, yang pertama yaitu kehidupan berubah di masa ini, dan dengan tujuan syair menggambarkan kehidupan baru, maka tumbuh beberapa tujuan. Yang pertama yaitu tujuan yang mengalami peningkatan, yaitu al-madah atau pujian. Al-madah ini kuat di masa jahiliyah tetapi lemah pada masa Sadrul Islam dan kembali menguat atau kembali meningkat lagi pada masa Bani Umayyah ini, karena para penyair suka dekat dengan para pemimpin serta mereka juga sering mendapatkan hadiah dari para pemimpin, dan mereka juga masyarakat sering dekat dengan para penyair. Yang kedua yaitu al-hija atau sindiran. Meningginya api fitnah di antara para kabilah atau para kelompok-kelompok Islam dengan sebab adanya fanatisme terhadap kabilah mereka sendiri yang terjadi di masyarakat. Yang tiga, Al-Ghazal merupakan meningkatnya atau terdapat banyaknya
orang-orang kaya dan banyak dari jenis-jenis alat musik baru. Ya, Ghazal sendiri terdapat dari ada dua jenis. Yang pertama, Ghazal yang menjaga kehormatan, dan dari para penyairnya yaitu yang terkenal yaitu Jamil Busairoh dan Qais Laila dan lain-lain. Nah, dan yang jenis kedua yaitu Ghazal Maksuf Ghazal yang mendeskripsikan tubuh wanita atau menceritakan tentang kebaikan dari wanita tersebut, sifat-sifatnya. Di antara para penyair yaitu Umar bin Abi Rabi'ah dan Ursi serta dan lain-lain. Adapun tujuan baru dari siasah atau tujuan baru dari syair ini, diantaranya yang pertama yaitu syair siasah atau syair politik. Nah, syair ini digunakan untuk syair yang memuji pemimpin atau sebaliknya malah mencela para pemimpin lainnya. Yang kedua ada syair roja, yaitu syair yang wazannya ringan dan telah ada sejak zaman jahiliyah tapi dikit yang memakainya. Dan ketika zaman ini mulai banyak yang memakai syair roja, ya. Di antaranya para penyair roja yaitu Ajat At-Tamimi dan anaknya Rubah. Syair naqais atau syair yang menunjukkan kekurangan, digunakan untuk perselisihan antara para penyair karena ingin dekat dengan pemerintah. Oke, selanjutnya adapun gaya bahasa syair dan maknanya atau artinya. Para penyair pada masa ini gaya bahasanya belum dari manhaj gaya para pendahulunya. Kadang-kadang dimulai dengan qasidah atau dengan ghazal serta dan kebanyakan dari tujuan syair ini untuk memuji, kebanyakan untuk memuji, serta tidak luput dari lafaznya yang fasih dan tidak banyak terpengaruhi oleh gaya bahasa Al-Quran dan hadis, sehingga sangat mudah dipahami dan sangat mulia. Tetapi kita menemukan perbedaan antara penyair pelosok dan penyair kota. Adapun penyair pelosok, lafaz-lafaznya tegas dan sulit dipahami, sedangkan para penyair kota terpengaruh oleh gaya kehidupan yang kota dan lafaznya sehingga syairnya itu lafaznya mudah dipahami, uslubnya pun lembut, dan kadang mereka membawa tasbih dan gambaran-gambaran yang indah. Adapun makna dari syair ini sangat terpengaruh dengan rohani Islam dan terpengaruh oleh gaya perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Oke, mungkin cukup sekian materi dari kelompok 12. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam materi, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.